Pemirsa, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKP Indonesia Sutioso mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah buruh, tani, dan nelayan. Namun negara seringkali mengabaikan kelompok ini dalam menyusun kebijakan negara. Karena itu PKP Indonesia ingin mengangkat kembali peran mereka sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Ya, pemirsa, selain itu Ketua Umum Sutioso juga berjanji akan mengawasi semua anggotanya jika terpilih menjadi anggota parlemen dalam pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 mendatang. Kalau nanti terbukti kadernya korupsi, ia pun tidak segan-segan untuk memecatnya. Mampukah PKP Indonesia mewujudkan semua itu mengingat hasil beberapa lembaga survei menyebutkan elektabilitas partai ini sangat memprihatinkan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi kekuatan PKP Indonesia? Kita langsung membahasnya bersama Nasir Nawawi, Korwil dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk wilayah Sumatera, dan juga Arya Fernandes, pengamat politik dari Carta Politika. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam. Pak Nawawi, Pak Nasir, Anda berjuang habis-habisan nyampe ke studio ya. Tapi perjuangan Anda belum selesai. Perjuangan Anda di 9 April nanti, Pak. Hasil survei mengatakan kondisi partai Anda memprihatinkan. Gimana Pak menanggapi ini, Pak? Saya kira itu menurut kami itu anehnya aja. Kenapa, Pak? Karena begini, kita melihat bahwa bangsa Indonesia kan cukup besar ya jumlahnya, hampir 250 juta jiwa. Sedangkan survei itu hanya mengambil sampling sekitar ya 1.500. Kan jadi aneh aja. Karena begini, Pak. PKP Indonesia ini dulu aja itu 0,9%. Nah itu kita harus ingat. Itu ya tanpa ada pergerakan apapun. Kemudian sekarang PKP Indonesia itu bergabung dengan PKP Indonesia ada 16 partai. 16 partai yang ikut. Kalau kita jumlahkan perolehan dari 16 partai itu 6,7%. Oke. Itu 6,7%. Totalnya. Ya, itu. Kemudian satu lagi. PKP Indonesia ini mempunyai anggota dewan ya lebih kurang aslinya itu 285 orang. Dengan adanya penggabungan partai itu sekarang anggota dewan kita dari tingkat 1 maupun tingkat 2 itu ada lebih kurang 500. Nah, jadi ini suatu hal yang aneh aja. Hasil fusi ya? Ya. Hasil penggabungan ya? Ya, penggabungan. Dan itu aktual, kenyataan, bukan hanya sekedar teori atau apa itu. Artinya Anda tidak percaya hasil survei yang ada sekarang ini? Ya, itu kami sih, kami tidak anggap ya survei, silahkan aja mensurvei, tapi kami itu tidak mengganggu dengan kami. Saya kasih contoh lagi. Itu setiap anggota legislatif, itu kan incumbent sekarang yang kami. Itu setiap anggota legislatif tentu mempunyai masa lebih kurang ya. Kalau dia tingkat 1 itu untuk menjadi seorang anggota legislator di tingkat 1 itu harus 10.000 yang dapat suara. Kemudian tingkat 2 itu rata-rata 5.000. Kalau kita ambil rata-rata average itu 7.000. 7.000 kali 500 itu udah 3 juta. Dari mana 0,1 itu? Saya pikir ya sudah. Oke. Tapi kita juga punya data nih Pak Nasir terkait dengan elektabilitas PKP Indonesia ya. Kita akan lihat dulu data berikut ini. Di sini elektabilitas PKP Indonesia menurut lembaga survei dari Lingkaran Survei Indonesia itu elektabilitasnya 0,5%. Kemudian dari lembaga survei nasional itu 0,5%. Dari Kompas itu 0,1%. Diskon lah Pak ya. Dari Sugeng Saryadi Syndicate itu 0,29%. Dari Poll Tracking Institute 0,10%. Sementara kalau kita lihat elektabilitas Bang Yos sendiri, ya kan? Ini kan Bang Yos beda dengan PKP Indonesia, tapi punya pengaruh yang signifikan terhadap partai PKP Indonesia. Dari elektabilitas Bang Yos sendiri, kalau kita lihat yang pertama dari media survei nasional, ini angkanya 0,1% juga nih. Kemudian lembaga survei nasional lumayan nih Pak, 5,4%. Sementara dari Indonesian Network Election Survey itu 0,9%. Oke, Mas Arya, komentar Anda dulu Mas, melihat data-data tadi. Bagi saya, cara yang terbaik untuk mempredik bagaimana perolehan suara partai adalah melihat sejarah. Salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah melihat sejarah elektoral partai, mulai dari 99 sampai di 2009. Dan hasilnya menunjukkan memang PKP Indonesia tidak pernah sampai 1,5%. Pada pemilu 99 mereka mendapat sekitar 1%, kemudian di 2004 dapat 1,2% dan 2009 dapat 0,9%. Itu fakta sejarah. Itu sejarah elektoral, data empiris, data real gitu ya. Nah sekarang tentu ilmu pengetahuan terus berkembang. Betul. Dan cara yang terbaik untuk memprediksi siapa yang berpeluang untuk memenangi pemilu dan bagaimana nasib partai-partai ini
tentu melalui survei. Betul. Dan survei secara ilmiah sudah terbukti ampuh untuk prediksi Mas itu. Arya, survei kan juga terus berkembang metodologinya atau cara pengumpulan datanya. Tapi partai kan juga punya waktu selama 10 tahun lebih untuk berkembang. Anda melihat tidak PKP Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini juga berkembang sebenarnya? Kalau kita lihat sejarah elektoralnya, mungkin ada pengembangan massa ya. Masanya, karena bergabungnya partai-partai lain. Pilihan orang untuk mencoblos itu di 2009 hanya 0,9. Nah, kalau kemudian memang kata Pak Nasir tadi ada 16 partai yang bergabung, itu tidak kemudian logikanya membacanya mereka akan coblos PKPI. Bisa saja masanya akan mencoblos partai lain gitu ya. Atau partai yang berbasis yang sama dengan PKPI gitu ya. Tidak ada jaminan mereka akan coblos PKPI gitu. Karena kan tidak ada instrumennya ampuh untuk memantau kader atau massa yang liar ini. Nah, jadi saya kira memang ini tantangan yang sangat berat bagi PKPI untuk bisa tembus angka parliamentary threshold yang 3,5% gitu. Jadi memang untuk PT agak berat ya. Basisnya di mana Pak kebanyakan? Kita itu yang kuat tuh di Aceh, Sumatera Utara, NTT, Sulawesi. Memang di Pulau Jawa ini belum terlihat lagi ya. Tapi ada sedikit koreksi yang sampai Pak Arya tadi. Tahun 2009 kita itu kan katakannya 0,9. Pernah pada saat pertama itu pada saat quick count itu di Kompas sempat keluar kita 2,6%. Nggak tahu kok tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan jadi 0,9 akhirnya. Oh, salah ketik itu Pak. Walam. itu ya tapi sudahlah ini. Itu biasa Pak. Itu kan ada petugas di situ yang harus insert data gitu kan. Tahu-tahu salah ketik. Nanti Bapak bilangnya lagi ini ada penyelewengan data pemilu gitu kan. Salah ini kita nggak tahu. Silakan saja. Tapi oke lah. Begini saja. Kalau Anda mengatakan itu asumsi ya. Kalau memang ada terjadi permainan, harusnya PKP Indonesia lebih percaya diri dong di 2014. Itu bisa nggak melampaui parliamentary threshold, Pak? Kita cukup yakin ya. Kita punya target tuh 5%. 5% perjalanan ya di bawah pimpinan Bang Yos sekarang ini. Karena kita di samping menjual partai, ya tentu seperti yang Anda katakan tadi bahwa Bang Yos itu lebih famous daripada partai itu sendiri. Iya. Jadi itu salah satu. Tapi bahaya juga loh Pak, kalau tokohnya lebih terkenal daripada partainya. Mesin partai bisa nggak berjalan dengan baik dong Pak. Itu saya pikir pendapat Anda silahkan. Kenyataan tidak seperti itu. Oke, kita akan bahas di segmen berikutnya lagi ya Bapak sekalian ya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Dari judul dialog kita kali ini adalah apa yang kau cari PKPI. Ini seharusnya pertanyaan ini harus Anda jawab nanti Pak ya. Sehingga pemilih Anda nanti tahu betul bahwa memilih partai Anda memang betul-betul merupakan pilihan yang ada manfaatnya bagi perkembangan masa depan bangsa Indonesia sendiri. Tapi begini, kita akan lihat grafik berikut ini. Ini adalah histori perjalanan sejarah dari PKP Indonesia. Ya, pada waktu deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan itu tahun 1999. Kemudian di tahun 2002 PKP berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Sementara di tanggal 25 Maret tahun 2013 KPU meloloskan PKP Indonesia sebagai peserta pemilihan umum 2014. Saya tahu betul ini perjuangannya Bang Yos waktu itu. Sampai geruduk ya di KPU ya. Bapak juga ikut nggak waktu itu? Ikut. Berarti Bapak yang pegang spanduk gitu. Oke, perjuangan Anda, Pak, sekarang ini adalah bukan cuma menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai ini eksis. Tapi dari data yang kami punya, yang pertama masalah pembenahan infrastruktur pertanian, itu yang dijual kepada masyarakat, transportasi laut, kemudian infrastruktur kelembagaan dan birokrasi, serta memangkas anggaran birokrat. Apa pentingnya semua ini dikampanyekan kepada masyarakat? Ya, karena begini Pak, kita harus kembali ke bentuk negara kita ini. Negara kita kan negara kepulauan. Jadi artinya apa? Negara ini di samping kepulauan juga negara agraris. Kalau kita berbicara industri atau segala macam, itu saya pikir sangat bertentangan dengan kondisi keadaan di Indonesia ini. Kita negara kelautan. Tentu kita harus memberdayakan dan harus memperhatikan para nelayan. Kalau kita berbicara industri atau apa, nelayan kita kan kasihan. Demikian juga dengan pertanian. Kita basic negara ini adalah negara pertanian, negara agraris. Jadi, itulah kenapa kami memilih harus bagaimana mendayagunakan, kemudian mengangkat hak hidup para nelayan dan para petani. Iya, sekarang ini kan pantai lautan itu jadi halaman belakang, Pak. Harusnya kebaliknya dong, halaman depan ya. Mas Arya, apa yang dijual PKP Indonesia menurut Anda masih bisa menjadi kecap nomor 1 nggak? Saya kira isunya sudah menarik ya, pertanian, nelayan, kelautan, dan korupsi ya.
Tetapi isu-isu ini akan bertabrakan dengan isu-isu yang sama yang dijual partai lain. Partai Gerindra misalnya juga menyasar segmen petani, segmen nelayan ya. Kemudian juga apalagi dengan HKTI-nya ya. HKTI dan seterusnya. Kemudian ada partai-partai lain yang juga isu yang paling seksi adalah korupsi. Betul. Dan ini diperebutkan banyak partai. Partai Demokrat misalnya di iklan terakhir juga menyuarakan isu korupsi ya. Tetapi bagaimanapun pemilihan isu saya kira sudah cukup bagus, sudah segmented ya. Tetapi ini memang tugas yang sangat berat bagi PKPI. Artinya begini Mas, bagaimana cara menjualnya efektif sih untuk PKPI ini kepada masyarakat? Sekarang kan Anda tadi mengatakan teknologi sudah makin canggih. Apakah dengan pengguna teknologi atau sosial media itu bisa mampu ngangkat sampai paling tidak 5% kata beliau tadi ini bisa lah gitu kan? Saya kira tentu akan menggerakkan kader-kader ya, menggerakkan caleg yang katanya tersebar dan banyak anggota dewan yang incumbent ya. Itu cara yang paling ampuh ya. Yang kedua memang nggak ada cara lain selain menjual sosok Bang Yos ya. Tentu dengan beriklan ya, karena nggak mungkin Bang Yos keliling Indonesia dengan waktu yang sangat terbatas, dengan uang yang sangat banyak yang dikeluarkan. PKP Indonesia sangat tergantung Bang Yos atau sebaliknya? Kalau hasil survei kita menunjukkan memang sangat tergantung Bang Yos. Karena setengah dari pemilih PKPI itu justru memilih PKPI karena Bang Yosnya. Ya. Tetapi saya kira semua keluarga Bang Yos. nah tentu tak cukup hanya itu untuk bisa tembus parliamentary threshold, menggerakkan kader-kader, menggerakkan anggota legislatif yang incumbent di DPRD-nya gitu ya. Dan yang lain adalah tetap menyuarakan isu yang segmented itu. Karena nggak ada cara lain ya. Partai-partai bertarung dengan figur, bertarung dengan isu ya. Dan isunya sudah bagus saya kira segmented ya. Tersegmen kepada pemilih yang petani nelayan, tapi mereka akan berhadapan dengan Gerindra, dengan Hanura gitu ya. Lawan terberatnya Pak, dari mana kira-kira? PKPI saya kira. Kami sebenarnya tidak melihat semuanya kita anggap sama Pak ya. Kita tidak merasa ini yang terberat dan ini yang terberat. Kami itu hanya berbuat langsung ke lapangan, yaitu yang diperintahkan oleh Bang Yos. Kita itu jangan jual kecap, jangan jual program, tetapi kita membuat program dari aspirasi masyarakat pada saat kita turun. Jadi kami itu pada saat pergi ke dapil-dapil itu tidak pernah jualan program, tapi kami langsung menanyakan kepada masyarakat aspirasi mereka itu apa. Dengan apa yang kami tangkap itulah nanti akan membentuk satu program yang tadi saya katakan, program itu terhadap petani dan nelayan. Jadi kami tidak pernah program kami ini itu akhirnya nanti menjadi bumerang buat kita kalau kita bisa nanti ditagih. Iya, ditagih. Jadi kita coba, itu yang selalu kami katakan kepada para konstituen, pada masyarakat yang kita kunjungi. Karena itulah yang ditargetkan oleh PKPI dan diprogramkan oleh PKPI untuk langsung berdialog. Jadi saya pikir pemilu ini cukup bagus selama 1 tahun. 1 tahun ini kita bergerak terus. Jadi kita tidak berkampanye dengan iklan dengan apa, tapi sekarang karena perlu ikan, saya pikir benar ada kata-kata ya perlu ikan. Tapi iklannya juga lumayan banyak sekarang kan? Itu di perempatan Tomang Grogol foto Bang Yos gede banget, berangkat pulang kerja pasti ketemu Bang Yos. Berarti duitnya PKP banyak sekarang Pak ya? Itu relatif, itu silakan aja. Kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Penting kita jalan dulu. Ya pemirsa, ini bukan belum kampanye Pak ya, tapi boleh iya. Dan kita langsung mengajak pemirsa untuk melihat ada quote ya. Jadi apa kata orang terkait dengan partai Anda? Dimulai dari orang Anda sendiri. Yang pertama adalah Wakil Sekretaris Jenderal PKP Indonesia. Kami bisa mengejar masa pemilih muda yang jumlahnya sekitar 30% dari total DPT. 30% dari total DPT Pak. Kita percaya para artis bisa menarik para pemilih muda yang jumlahnya besar. Dari zaman Bang Yos, dari gubernur juga suka dikelilingi artis ya. Ada satu lagi quote, kita akan lihat ini statement dari Bang Yos sendiri, yaitu Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Bang Yos mengatakan adalah setiap caleg PKPI ada kontrak politik dengan saya. Ya, Anda atau caleg akan diawasi selama 5 tahun saat duduk di legislatif. Kalau korupsi langsung dipecat. Ya, nanti grafiknya bisa menyusul kemudian. Mas Arya, artis. Cara terbaik partai untuk menggait massa yang cepat itu melalui artis. Tapi itu tidak mudah. Partai-partai lain juga menggunakan rumus yang sama. Mereka gunakan artis untuk menggait pemilih ya. Dan pasar artis ini juga terbatas ya. Ada artis yang senior, artis muda mereka akan bertarung dengan artis yang senior. Artis yang nggak laku, tanda petik ya, mohon maaf, juga akan bertarung dengan artis yang lagi terkenal gitu ya. Kenapa? Kalau artis nggak laku ini berarti dari budgetnya. Berarti kalau partai-partai lebih banyak. Mereka tampil di TV misalnya gitu ya. Ketahuan dong partai ini budgetnya berapa gitu ya, lihat dari artisnya ya. Jadi saya kira memang artis salah satu strategi, tapi tidak mudah. Artis juga bertarung antara mereka ya. Yang kedua adalah pemilih kita juga mayoritas sudah rasional ya. Jadi mereka milih itu bukan karena faktor artisnya ya,
tetapi lebih karena tadi program partainya bagus apa enggak, kemudian caleg-calegnya tapi berkualitas Mas apa Arya, enggak, faktor figur ya, ketokohan ya. Artinya apakah memang Bang Yos itu masih punya nilai jual dari Sabang sampai Merauke kalau kita bicara nasional? Tingkat terkenal Bang Yos saya kira belum sampai di atas 50% ya. Masih sangat rendah gitu ya. Tapi tidak ada pilihan lain dalam PKPI Tetapi sendiri. sampai sekarang PKPI juga tidak punya pilihan lain ya. 2004 mereka memplot Bu Mutia Hatta ya, anak programator. iya. Tapi itu juga hanya sampai 1,2% suara. 99 PKP memplot Jenderal Edi Sudrajat ya. Iya. Dan banyak para pensiunan jenderal berada di sana, tapi toh juga tidak berhasil. Bagaimana dengan figur-figur lokal misalnya? Kalau dari Aceh, Pak Nasir kan Aceh ya Pak ya? Ya. Nah, bisa dipasang, kemudian kekuatan lokal yang diangkat di tiap-tiap dapil misalnya. Ya saya kira itu tergantung seberapa besar magnet elektoral tokoh itu di lokal ya. Kalau mereka incumbent gitu ya, atau bupati, atau tokoh masyarakat yang punya basis massa yang kuat, mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau mereka maaf tanda petik biasa-biasa saja gitu sebagai tokohnya, dan mereka berhadapan dengan partai-partai yang besar gitu ya, Iya, iya. itu tidak mudah baginya. Kalau Pak Nasir pasti percaya diri lah Pak ya, pasti menang di Aceh Pak ya. Nah, insya Allah. Berapa persen Pak dapat di Aceh nih? Kita yang lalu aja kita masuk 5 besar dari partai yang ada maupun partai nasional. PKP itu 5 besar. Di sana itu 17% waktu itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan setelah news update, Bapak sekalian. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Sampai hari ini semua profil partai telah kami hadirkan di hadapan Anda pemirsa, dan tibalah saatnya Anda untuk menimbang-nimbang dan memikirkan yang mana yang akan Anda dukung nanti dalam pemilu legislatif. Untuk memperkuat pemahaman Anda tentang PKP Indonesia, saya sampaikan bahwa visi partai ini diantaranya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada hal yang menarik dari misi PKP Indonesia yang terdiri dari 6 misi. Saya akan mempertajam diantaranya. Yang pertama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini harga mati ya Pak ya kalau soal NKRI ya. Kemudian di nomor 4, Anda bisa lihat selengkapnya di tayangan grafik kami, tapi nomor 4 adalah mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih, serta bebas KKN. Perang terhadap korupsi dimulai dari partai politik, Pak. Apakah PKP Indonesia punya rumusan yang mujarab untuk memberantas korupsi di Indonesia? Ya, saya kira begini. Pertama sekali untuk memberantas korupsi ini kan dari diri kita sendiri. Ya, kami selalu Ketua Umum ya Bang Yos itu mengatakan kepada kami, jika nanti Anda menjadi seorang anggota legislator, itu Anda harus tahu betul berapa pendapatan Anda, berapa gaji Anda. Kalau ada 1 sen aja lebih, Anda pertanyakan dan kejar sampai kemanapun. Kalau lebih malah dipertanyakan? Dipertanyakan. Bukannya apa? kalau kurang nggak ditanya, Pak? Nah ini, kalau kurang itu sudah sedekahkan aja dianggap. Jadi kalau lebih pertanyakan kemana, kejar sampai kemanapun. Kalau itu yang buka Anda, jangan sentuh sama sekali. Dan insya Allah Anda akan selamat. Gaji, baru kita. Itu gaji Pak, yang Ya. harus di-store ke partai berapa persen? Kita itu 10%. 10% ya. Artinya kan konsep yang Bapak sampaikan tadi juga partai-partai lain juga melakukan. Ada setoran ke partai, kemudian juga kalau misalnya terima di luar gaji nanti harus dikejar ya kan. Tapi apa kelebihannya Pak PKP Indonesia ini Pak? Ya, tapi yang saya katakan tadi, kita itu benar selalu diingatkan itu. Jadi benar-benar diajar menghitung persis. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita gaji kita itu hanya misalnya kita katakanlah 60 juta. Kalau ada lebih dari 60 juta mungkin entah dari mana di amplop atau di mana, itu harus kita keluarkan dulu dan kita tanyakan kemanapun. Itu saya kira saya nggak tahu dengan partai lain, tapi kami selalu diingatkan seperti itu. Artinya Jadi caleg apa? PKP harus pintar berhitung Pak ya? Wah, harus pintar Bukan berarti berhitung. penuh perhitungan kan? Ya. Jadi kita harus tahu perhitungan itu harus jelas itu. Itu yang saya katakan tadi itu. Itu selalu diingatkan begitu. Oke. Ya saya kira itu bukan satu hal yang klise. Kita karena saya diingatkan, kita menjadi ingat seperti itu. Ya nanti mungkin menjadi habit. Wah ini lebih ini. Biasanya kalau lebih diam-diam masuk kantong, ini nggak taruh di situ, terserah lah. Ya mudah-mudahan partai Bapak tidak begitu. Mas Arya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada partainya Pak Nasir Nawawi ini sehingga nanti PKP Indonesia juga minimal 5% tadi tercapai nih?
Saya kira PKP bisa menargetkan di dapil-dapil strategis mana yang mereka bisa fokus dapat ya. suara, Cukup mereka targetkan misalnya 20 kursi aja, nggak muluk-muluk ya. 20 kursi dari 560 kursi itu udah 3,5% lebih. Ya. Jadi mereka tinggal pilih dari 77 dapil, di dapil manakah 20 kursinya akan didapatkan. Yang kedua isu tadi yang sangat segmented itu terus dilakukan, pertanian, nelayan, transportasi gitu ya. Dan yang ketiga saya kira adalah harus ada terobosan kebijakan ya. Kalau misalnya PKP Indonesia mau gitu ya, anggota dewannya incumbent sekarang yang di DPRD itu di seluruh Indonesia bikin kebijakan, nggak usah terima gaji bulan Maret, serahkan kepada negara gitu. Wah, ini Itu pasti strategi akan kampanye efektif sekali ya. Pasti akan menarik. Ya berkorban dulu lah sedikit. Berkorban dulu gitu kan. Itu kan akan memancing pemberitaan seluruh Indonesia. Oke, ya menarik. Pak Nasir, singkat saja 5 detik, 10 detik, apa yang bisa disampaikan buat penonton? Baik, saya kira kepada seluruh pemirsa TV Berita 1, kami mengharapkan pergunakanlah hak Anda pada tanggal 9 April nanti. Inilah kesempatan Anda untuk menentukan ke arah mana negara kita ini. Jangan menjadi golput. Dan insya Allah lebih baik kita itu memberikan suara kita daripada kita tidak berbuat. Dan kami juga mengharapkan Anda mempercayakan PKP Indonesia nanti menjadi salah satu partai yang ikut di Senayan yang mungkin akan menyampaikan aspirasi Anda. Dan dalam kesempatan saya mengucapkan terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada kami. Oke, baik Pak Nasir. Terima kasih, sukses buat PKP Indonesia. Salam buat Bang Yos ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya, terima kasih. Sampai ketemu lagi.